Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Afif, NIM 231140001, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang permainan Who Am I atau siapa saya. Adapun aturan dasarnya dalam permainan ini yaitu yang pertama, cukup sederhana. Setiap pemain menuliskan nama suatu benda berdasarkan kategori yang disepakati, seperti selebritas atau tokoh sejarah atau yang lain. Setelah menuliskan nama mereka, mereka menyerahkan kepada pemain di sebelahnya. Selanjutnya, semua pemain menempelkan catatan tempel dengan orang atau benda terkenal di kepala mereka tanpa terlihat jawabannya. Pemain mengajukan pertanyaan kepada kelompok tentang tokoh yang ditugaskan kepada mereka dengan harapan dapat menyimpulkan siapa atau apa tokoh tersebut. Ini dapat dilakukan satu persatu dengan berputar dalam lingkaran. Akhirnya pemain yang menebak jawabannya dengan benar terlebih dahulu memenangkan permainan. Sesuaikan tema dan aturan agar sesuai dengan orang-orang yang bersama Anda. Pertanyaan hanya boleh dijawab dengan ya atau tidak. Pertanyaan yang lebih rumit berisiko merusak tantangan permainan, kecuali Anda bermain dalam konteks kompetitif, yaitu harus memberikan kesepakatan kepada setiap orang untuk menemukan jawaban. Dalam permainan Who Am I atau bisa disebut dengan siapa saya, tidak memiliki aturan wajib yang harus diikuti. Sebaliknya, permainan ini dirancang untuk disesuaikan dengan keinginan pemain. Yang kedua yaitu kumpulkan peserta. Dalam permainan ini, peserta harus mengumpulkan beberapa peserta yang akan dapat memainkan permainan ini. Dapat kita kumpulkan yaitu 2 ataupun lebih peserta yang dapat melaksanakan permainan tersebut. Yang ketiga yaitu tentukan tema. Contohnya seperti selebriti adalah tema untuk umum permainan ini, meskipun tidak perlu tema membantu memberikan karakter dan rasa keadilan pada permainan. Diskusikan beberapa ide di antara beberapa kelompok atau buat beberapa ide sendiri jika kita merasa adalah tuan rumah. Anda harus memilih tema yang paling menarik bagi kelompok Anda. Tokoh sejarah, negara, dan grup musik adalah tema yang dapat dipilih. Ada beberapa versi permainan yang terkenal, misalnya selebriti berfokus pada menebak selebriti populer. Yang kedua seperti hewan, kita bisa dapat menentukan hewan yang ada di sekitar kita, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu tuliskan nama pada kartu. Dalam banyak sesi, kartu akan dibuat dengan meminta setiap pemain menuliskan jawaban pada kertas dan menyerahkan secara tertutup kepada seseorang di dekatnya. Jika Anda juga memainkan permainan ini, lebih baik daripada menuliskan semua kartu sendiri. Buatlah kartu dengan orang lain. Dengan begitu, kita tidak akan memiliki keuntungan yang tidak adil karena mengetahui semua kartu. Kita dapat menuliskannya di selembar kertas biasa dan menempelkannya di punggung seseorang atau di kepala seseorang. Cara ini lebih baik jika peserta yang menebaknya begitu sulit dalam menebaknya. Yang kelima, bagikan kartu kepada pemain. Tuliskan nama, tempat, benda, atau konsep pada kartu dan letakkan menghadap ke bawah atau menghadap ke arah kita. Kita dapat membuat semua kartu sekaligus atau meminta pemain atau meminta orang lain untuk dapat membuat kartu untuk diberikan kepada satu sama lain. Sertakan beberapa informasi pada kartu. Sebelum memberikan kartu kepada pemain lain, mungkin ada baiknya untuk menyarankan agar beberapa info dasar disertakan pada kartu. Jika para pemain tidak memiliki banyak pengetahuan yang sama, sertakan beberapa
kata tentang apa yang ada pada kartu. Permainan ini sangat identik dengan catatan Post-it, sehingga perusahaan catatan Post-it menampilkan aturannya di situs web resmi mereka. Cara bermainnya itu yang pertama, tempelkan catatan di kepala ataupun bisa di dada. Gosok pelekatnya untuk memastikan menempel dengan benar. Pastikan kartu atau kertas yang kita tulis jawabannya, pastikan harus benar-benar lengket di dahi kita. Pastikan Anda tidak membaca jawabannya saat menempelkannya di kepala. Ini akan merusak kesenangan jika kita melakukannya. Jika kita tidak sengaja melihat jawabannya, ambil kartu lain dan mulai lagi. Yang kedua, mulailah dengan jawaban yang luas. Kita akan memiliki sejumlah pertanyaan yang dapat kita ajukan tentang jawaban kita. Karena secara teknis kita memulai dengan jumlah pilihan yang tak terbatas. Ajukan pertanyaan yang akan menghilangkan jumlah pilihan yang paling luas. Pertanyaan besar seperti apakah saya binatang atau apakah saya hidup akan membawa kita ke titik di mana kita dapat mengarahkan pertanyaan kita ke arah apa yang telah kita konfirmasikan sejauh ini tentang jawaban kita. Kebanyakan pemain, siapakah aku membatasi pemain untuk hanya mengajukan pertanyaan ya atau tidak. Proses ini cenderung menghasilkan tebakan yang paling rumit. Yang ketiga, buatlah pertanyaan-pertanyaan spesifik berdasarkan dedikusi yang Anda buat. Persempit pertanyaan kita sering berjalannya permainan. Setiap pertanyaan berikutnya yang kita buat akan diuntungkan oleh jawaban ya yang kita terima sebelumnya dalam permainan. Dengan demikian kita dapat membagi seluruh kategori menjadi beberapa bagian yang mudah dikelola. Yang keempat yaitu nyatakan jawaban kita. Apapun aturan sesi kita tentang menebak, akan tiba saatnya kita harus menguji teori kita. Ketika kita cukup yakin dengan jawaban kita, sebutkan. Jangan berikan jawaban kecuali kita yakin dengan jawaban tersebut. Bahkan bentuk ronde di mana tidak ada penalti didiskualifikasi untuk jebakan yang salah. Bersifat liberal dengan jumlah jawaban akan membuat permainan ini menjadi tidak menarik bagi semua orang. Pada saat yang sama, jangan terlalu konservatif dengan tebakan kita. Dalam kebanyakan kasus, taruhan untuk permainan siapakah aku tidak akan terlalu tinggi. Karena kepastian jawaban tidak akan membuat permainan lebih menyenangkan. Jika ada aspek kompetitif dalam sesi kita, ragu-ragu dengan jawaban dapat berakhir dengan seseorang yang mengalahkan dan dapat mengalahkan kita. Contoh permainannya yaitu sebagai berikut. Hewan? Tidak. Manusia? Iya. Pekerjaan? Iya. Mengajar? Iya. Dosen? Iya, betul.